Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasyuddin Abdul Aziz dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Pendekatan Terintegrasi dalam Revitalisasi Pertanian melalui Edukasi Kreatif dan Penguatan Petani Skala Kecil di Karawang. Di video ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, penjelasan mengenai judul karya ilmiah saya. Kedua, penjelasan beberapa kutipan dari bab 2 beserta sumbernya. Dan yang ketiga, hasil penelitian yang telah saya susun berdasarkan kajian pustaka dan analisis yang saya lakukan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada penjelasan judul karya ilmiah. Judul karya ilmiah saya ada pendekatan terintegrasi dalam revitalisasi pertanian melalui edukasi kreatif dan penguatan petani skala kecil. Saya memilih judul ini karena saat ini sektor pertanian sedang menghadapi 2 persoalan yang besar. Yang pertama adalah menurutnya minat generasi muda untuk terjun ke pertanian. Banyak anak muda yang menganggap bahwa pertanian itu kuno, tidak modern, dan kurang menjanjikan. Kemudian persoalan yang kedua adalah kondisi petani skala kecil yang masih menghadapi banyak keterbatasan mulai dari akses permodalan, teknologi, sampai literasi keuangan. Akibatnya, produktivitas pertanian tidak berkembang sesuai potensi. Melalui karya ilmiah ini, saya mencoba menggabungkan 2 solusi, yaitu edukasi kreatif untuk menarik minat generasi muda, serta pemberdayaan petani kecil agar mereka bisa bersaing di era modern. Karena itulah pendekatan yang digunakan yang saya sebut sebagai pendekatan terintegrasi. Selanjutnya, pembahasan kutipan bab 2 beserta sumbernya. Kutipan yang pertama ada dari jurnal Pimentel 2005, yaitu akses permodalan petani kecil. Pada bagian kedua, saya mengutip pendapat Pimentel 2005 yang menjelaskan bahwa keterbatasan modal merupakan hambatan utama bagi petani kecil untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Biaya produksi yang tinggi dan ketergantungan pada metode tradisional sering membuat mereka kesulitan maju. Pimentel juga menjelaskan bahwa tanpa dukungan modal, petani kecil akan terus kesulitan mengakses teknologi dan inovasi pertanian modern. Lalu yang kedua, pada minat generasi muda terhadap pertanian. Pada bagian pertama, bab 2, saya menjelaskan bahwa minat generasi muda terhadap pertanian terus menurun karena adanya perubahan gaya hidup dan kurangnya pengemasan modern dalam edukasi pertanian. Profesi pertanian sering dianggap tidak menarik dan tidak memberikan prospek karir yang baik. Kutipan ini bersumber dari berbagai studi yang membahas tren menurunnya partisipasi pemuda dalam pertanian, meskipun tidak mengacu pada satu jurnal tertentu. Lalu selanjutnya ada penjelasan hasil penelitian. Hasil pertama adalah mengenai minat generasi muda terhadap pertanian. Berdasarkan kajian yang saya lakukan, minat generasi muda masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan kurangnya paparan positif tentang pertanian dan belum adanya pendekatan kreatif yang menarik bagi anak muda. Hasil kedua berkaitan dengan petani skala kecil. Petani kecil sering menghadapi berbagai kendala seperti sulitnya mengakses kredit formal, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan teknologi karena tidak memiliki agunan dan pengalaman administrasi. Mereka sering tidak lolos pengajuan kredit dan akhirnya mengandalkan pinjaman informal yang justru memberatkan mereka. Hasil ketiga adalah temuan bahwa pendekatan terintegrasi sangat efektif. Ketika edukasi kreatif diterapkan, misalnya melalui desain visual, kampanye keberlanjutan, dan media digital, generasi muda mulai menunjukkan ketertarikan baru terhadap dunia pertanian. Di sisi lain, pelatihan kapasitas petani seperti teknologi modern, manajemen usaha, dan literasi keuangan terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani kecil. Dengan menggabungkan 2 pendekatan tersebut, revitalisasi sektor pertanian menjadi lebih efektif dan keberlanjutannya pun dapat dijaga. Demikian pemaparan karya ilmiah saya mengenai pendekatan terintegrasi dalam revitalisasi sektor pertanian. Saya sudah menjelaskan judul penelitian saya, beberapa kutipan dari bab 2 beserta sumbernya, dan hasil penelitian yang saya peroleh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang isu pertanian di Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.